Bisa lihat ini lumpur Ngelos tanah gitu yang ya, dibawa iya. dari hulu sungainya ya. Ini justru yang muncul adalah pejabat publik datang ke sana bikin entertain ya, bikin konten gitu, tapi tidak melakukan apa-apa di situ. Ini sebenarnya kalau yang dari Sumatera Barat ya, beberapa tempat tuh bahkan belum pernah mengalami banjir, Mas. Proses penanganan bencananya kan begitu lambat ya. Beberapa pemerintah daerah bahkan sudah sampai bersuara, mereka sudah angkat tangan gitu, udah mulai menegakkan bendera putih. Di beberapa lokasi saya juga telepon. Soal bencana, soal pejabat turun tangan, walaupun ada kutip nih, udah mulai bawa pencitraan nih, gitu ya. Ngangkat karung beras gitu. udah pakai rompi kan, nah sempat ramai itu Fit. Gitu. Kita udah kenalan siapa nih, Ge? Nah, juru kampanye Greenpeace Indonesia, Mas Harul Fitra. Ya, halo. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Reni, Mas Hafid. Sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat, Mas. Tapi ya agak berduka kita hari masih ini, Mas. berduka, Mas ya? Iya. Mas dari Sumbar ya kalau nggak salah? Iya, kampung halaman saya dari Agam, Mas. Keluarga aman Sumatera ya? Barat. Alhamdulillah sejauh ini kalau keluarga saya aman, tapi tentu saja ada beberapa rekan-rekan saya juga yang terdampak. Ada rumah mereka yang terdampak dari banjir bandang ini, dan beberapa keluarga yang sudah tidak bisa lagi beraktivitas ya Mas, karena jalan-jalan terputus ya, antara Bukit Tinggi ke Padang itu nyaris nggak bisa dilewati oleh kendaraan sampai hari ini. Tapi sebelumnya memang ada riwayat banjir nggak daerah itu sebenarnya? Kalau di beberapa lokasi sebenarnya kalau yang dari Sumatera Barat ya, beberapa tempat tuh bahkan belum pernah mengalami banjir, Mas. Seperti misalkan yang dekat kampus Universitas Andalas itu, di mana tempat saya dulu kuliah itu nggak pernah sampai per kemarin ya, di November, mulai dari banjir di November ini, itu nggak pernah ada banjir di sana sebelumnya yang separah itu. Dan bahkan pun ada banjir di lokasi yang sering ditayangkan di beberapa kanal itu, seperti di Padang Panjang, Jalan Lintas, nggak pernah yang sampai separah itu, Mas. Memang sempat ada jembatan yang roboh sebelumnya, tapi ada beberapa lokasi kayak di jalan yang kembar itu ya, di gerbang masuk Padang Panjang itu nggak pernah itu sampai di situ banjirnya sebelumnya, sampai separah itu kerusakannya, Mas. Dan ini bisa bilang paling parah lah ya dari semua banjir-banjir bandang yang pernah terjadi di sana. Kalau dibilang paling parah, sebenarnya kalau data-data dari Greenpeace sendiri, ngelihatnya kayak gimana soal bencana ini? Iya. Ya, jadi kalau kita lihat bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat ini, polanya hampir sama ya Mas. Kita lihat kalau sekedar air turun, nggak ada aktivitas pembukaan lahan, penebangan kayu di sana, pun ada banjir, mungkin hanya air yang akan turun ke sana gitu ya. Ini kan viralnya kayu gelondongan ini kan ada kayu gelondongan dalam potongan yang begitu rapi, nggak ada akarnya, udah nggak ada daun-daunnya juga gitu ya, dan semuanya aja bawa ke sana batangan. Itu menjadi bukti ya, memang di hulu das yang kemudian terdampak itu ada aktivitas pembukaan lahan di sana. Dan ini mengindikasikan, sebenarnya indikasi ini sudah cukup lama ya sebenarnya disuarakan. Aktivitas-aktivitas di hulu sungai itu akan berdampak di masa yang akan datang menjadi bencana. Dan ternyata hari ini bencana itu datang ke kita bersama ya Mas. Kemudian apa yang menjadi kedepannya sebagai Greenpeace masih dilakukan nih supaya nggak terjadi lagi nih? Nah, mungkin dalam jangka pendek, jangka panjang mungkin. Ya. Betul Mas Dani. Jadi yang menjadi tuntutan kita sebenarnya kalau kita melihat hari ini ya, proses penanganan bencananya kan begitu lambat ya. Beberapa pemerintah daerah bahkan sudah sampai bersuara, mereka sudah angkat tangan gitu, udah mulai menegakkan bendera putih. Di beberapa lokasi saya juga telepon beberapa, kayak saudara saya juga ikut di tim evakuasi di wilayah Malala di Sumatera Barat itu. Sejumlah bantuan itu masih sulit untuk disalurkan. Beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok itu mulai sulit diperoleh. Kan kalau kita lihat sampai ada penjarahan dan sebagainya itu karena masyarakat sudah semakin terdesak gitu. Nggak ada lagi yang bisa di ini. Nah, dalam waktu dekat
mestinya mekanisme atau proses penanganan bencana ini harus ditingkatkan oleh pemerintah. Dari beberapa tuntutan saat ini adalah menjadikan ini sebagai bencana nasional ya Mas. Oke, dinaikkan statusnya ya. Jadikan statusnya jadi bencana nasional. Kalaupun pemerintah masih enggan menjadikan ini bencana nasional, sebenarnya kita ada pembelajaran sebelumnya ketika erupsi Gunung Merapi di Jogja ya, tanpa menjadikan status bencana nasional, tapi realokasi sumber daya nasional, bahkan saat itu presiden berkantor di Jogja gitu Mas, untuk penanganan bencana. Nah ini kita sangat menyayangkan sekarang pemerintah justru yang muncul adalah pejabat publik datang ke sana bikin entertain ya, bikin konten gitu, tapi tidak melakukan apa-apa di situ. Beberapa hal bantuan memang sudah dikirim, tapi belum all out gitu loh Mas. Padahal ini di 3 provinsi. Nah ini mungkin dalam waktu dekat yang harus dilakukan, proses pemulihan pasca bencana itu harus dimaksimalkan. Yang kedua menjadi penyebab bencananya. Nah ini yang menjadi tuntutan utama dari Greenpeace. Ilegal tambang tuh, sawit maupun kegiatan-kegiatan yang merusaknya gitu ya. Nah ini kan kalau kita lihat banjir bandang ini, hujan besar itu satu hal, tapi kalau tidak ada pembukaan, saya bilang tadi, nggak mungkin ada kayu, nggak mungkin sampai longsor tanahnya ke bawah, sampai ke bawah. Nah, proses ini yang harus dalam waktu dekat juga, dalam jangka menengah mungkin ya, pemerintah harus memastikan adanya penegakan hukum jika ada aktivitas ilegal di situ, atau jika ada izin-izin. Ini kan seperti di Tapanuli, hampir sebagian besar di hulu sungai, di dasnya itu, daerah aliran sungainya itu sudah terbebani izin, baik itu untuk pertambangan, izin-izin kelapa sawit, izin-izin kebun kayu, atau kemudian izin-izin untuk pertanian skala besar kayak seperti Project Food Estate yang ada di sana juga. Nah itu harus dihentikan mestinya Mas. Kita harus berkata cukup gitu ya dengan bencana yang terjadi karena salah tindakan, salah kebijakan dari pemerintah gitu ya. Nah, jangka panjang mungkin perlu mekanisme yang lebih strategis lagi dari sisi kebijakan dan sebagainya ya Mas. Tidak ada lagi kita merencanakan deforestasi ini Mas. Tapi kalau misalkan kita melihat bencana ini, Greenpeace sendiri punya data nggak sebenarnya separah apa Sumatera, daerah Sumatera Utara, daerah Sumatera Barat dan Sumatera Utara sebelum bencana itu datang gitu loh. Iya, mungkin ada datanya kali Mas, ada satelit-satelitnya gitu. Kalau kita lihat dari citra satelit sebenarnya kelihatan ya Mas, ini misalkan saya mungkin karena nggak bisa ini jadi saya bisa lihatkan ini misalkan ini di sebelum ya Kreung ya di Aceh gitu Mas. Nah ini di daerah aliran sungai itu kita bisa lihat ini gimana perbedaan ininya ya. Kemudian di beberapa citra itu terlihat sekali. Ini kan kalau kata pemerintah hanya sensasi di sosial media. Ini kayak dramatisir aja bisa ini. Tadi yang sungai? Nah ini kalau kita lihat sungai ini. Berarti ini sebelum, ini tahun berapa? Ini sebelum ini Mas. Ini persis sebelum kejadian November itu? Ya di bulan November sebelum kejadian banjir bandang Mas. Nah ini setelah kita bisa lihat ini lumpur tanah gitu yang dibawa dari hulu sungainya ya. Ini sudah sampai ada penahan berarti di situ. Berarti ini udah nggak ada penahan lagi gitu ya Mas ya. Dan kemudian ini di daerah lain di Aceh Timur gitu, di Krueng di Aceh Timur. Kemudian kita lihat nih perbedaan semuanya udah ketutup. Banjir nih kelihatan nih semuanya Mas. Hilang semua gitu ya. Dan ada juga di Singkil ini. Kalau ini yang di Singkil nih kita lihat ini. Aliran sungainya juga semakin membesar di sini Mas. Awalnya kecil ya nih di sini kan. Ini sekarang jalur setelah sungainya kebuka ini penahan lagi hutannya tadi ya. Udah nggak ada penahannya lagi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada satu lagi yang bisa saya lihat kan dari sisi hutannya itu Mas. Tapi memang agak ini ya, saya nggak terlalu jelas mungkin ininya. Jadi kondisi tutupan hutan di Sumatera itu udah sangat kecil Mas. Kita bisa lihat nih. Ini tutupan hutan di Sumatera, kita bisa lihat ini udah sedikit sekali nih yang hijau gitu loh Mas. Jadi hijau muda itu hijau muda ini adalah hutan alam tersisa di Sumatera. Sisanya tuh hutan gimana? Yang hutan alami itu ya? Yang hutan alami Mas. Yang belum dibuka ya? Yang belum dibuka. Dan di daratan Sumatera yang begitu luas,
hutan yang tersisa itu sekitar kurang dari 30%. Berarti sisanya lebihnya itu dipakai buat fungsi lahan. Untuk pertanian, untuk kebun sawit yang paling besar ya. Ya, Kebun ya. sawit, kebun kayu, untuk tambang, dan beberapa juga untuk pertanian dan kegiatan-kegiatan infrastruktur lainnya.